Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun anda semua berada, yang insya Allah hidup kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tentunya tidak bosan-bosannya kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita, terutama adalah nikmat iman yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan nikmat iman sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan akidah kita selaku umat Islam. Salawat tering salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar yang insya Allah terpilih mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan setiap hari ini adalah sebagai modal kita nanti di akhirat. Namun apa yang terjadi ketika ibadah yang kita kerjakan siang dan malam, ternyata banyak yang tertipu di hadapan Allah, merasa amalnya banyak, begitu ditimbang di hadapan Allah hilang sama sekali amal kita. Salat kita yang kita kerjakan setiap hari, namun ternyata begitu ditimbang di hadapan Allah tidak ada nilai pahalanya sedikit pun. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengajak kita belajar bersama, mengkaji dan mencoba untuk meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar supaya kita semua terhindar dari perkara-perkara yang akan menghanguskan pahala-pahala kebaikan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghanguskan pahala seseorang ketika dia pandai beribadah, rajin beribadah, nanti amal-amal dia tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan seseorang nanti hilang pahalanya di hadapan Allah? Rasulullah menyebutkan dengan sangat detail. Yang pertama adalah, dan mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk menghindari karakteristik ini agar supaya utuh amal kita nanti di hadapan Allah. Yang pertama apa kata Rasulullah? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang hidupnya terlampau sibuk mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Dia sampai lupa bahwasanya dirinya punya kekurangan, dia punya aib, namun disibukkan untuk mencari dan mengkorek-korek aib orang lain. Inilah orang yang celaka kata Rasulullah, sibuk hidupnya hanya ngurusin orang lain. Padahal dia punya kesalahan, dia punya dosa, dia punya khilaf yang harus dia benahi, namun dia disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri orang lain. Namun di saat orang lain punya salah, orang lain punya khilaf, orang lain punya permasalahan, Masya Allah, lantang sekali lisan itu untuk menghujat orang tersebut, mencari kesalahan orang tersebut, senang sekali mencibir orang lain. Dan ini pun pernah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah manusia di saat dia punya kekurangan, dia punya kesalahan, kemudian dia disibukkan dengan kesalahannya sendiri, sehingga dia nggak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain, karena dirinya sendiri pun masih banyak yang harus dia benahi. Ketika ada orang lain nggak pernah sholat berjamaah di masjid, padahal dia ibadah, tapi tujuan ibadahnya untuk mencela orang lain, pengen dilihat oleh orang lain. Masya Allah, padahal tanpa dia sadari dirinya pun sering meninggalkan sholat. Orang yang sholatnya hanya setiap setiap hari Jumat datang ke masjid, dia hina, dia caci maki, apa itu sholat hanya seminggu sekali. Padahal tanpa dia sadari, dia sendiri pun sholatnya masih suka bolong-bolong. Dan ini yang harus kita pahami bersama-sama. Benahi diri kita. Jika kita belum sempurna melaksanakan ibadah sholat,
Jangan buru-buru kita menyalahkan orang lain. Benahi diri kita. Tuba liman sakhona wa aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah manusia, dia punya kekurangan, terutama dalam hal ibadah. Dia sibukkan dirinya untuk membenahi ibadah-ibadah yang belum sempurna. Karena sekarang ini banyak orang yang dengan mudah meninggalkan sholat 5 waktu. Zuhur disibukkan dengan perkara dunia. Subuh tidak sedikit pula yang kesiangan. Ini kita sering disinggung dalam sebuah syair. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini yang harus sama-sama kita benahi. Jangan-jangan kita selama ini sering mencela ibadah sholatnya orang lain, kita sendiri sholat subuhnya masih suka kesiangan. Duhur kita masih kerepotan, disibukkan dengan perkara dunia di tempat kerjaan kita, di kantor kita. Kok gampang banget mencela orang lain, oh sholatnya cuma seminggu sekali. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan mudah kita mencari dan mengkorek-korek aib orang lain. Kita pun punya kekurangan, kita pun punya kesalahan yang harus kita sama-sama benahi. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa ciri-ciri yang kedua yang membuat amal kita nanti terbakar oleh perbuatan-perbuatan ini? Yang kedua adalah qaswatul qalbi, orang yang keras hatinya, sulit sekali menerima kebenaran dan nasihat yang hak dari orang lain. Ini hati-hati. Di saat kita punya watak yang keras, sulit menerima kebenaran, jangan-jangan tertutup keimanan kita, tertutup kebaikan kita, tertutup segala macam ajaran-ajaran yang hak yang Allah sampaikan melalui Rasulullah, yang sampai kita dengarkan dari para alim ulama, nasihat-nasihat yang baik. Namun karena hati kita ini keras, cenderung kita mengabaikan kalimat-kalimat yang hak, nasihat-nasihat yang mulia. Malah cenderung ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, orang tersebut malah justru kita maki-maki. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perkara ini. Diberikan nasihat yang baik oleh orang tua kita, atau diberikan nasihat yang baik oleh teman-teman kita, malah cenderung keluar dari lisannya kalimat yang sangat kasar. Daripada ente ngurusin aneh, mendingan ente ngurusin hidup ente sendiri. Padahal sebenarnya itu kebaikan yang dia sampaikan kepada kita. Maka dari itu mari sama-sama mudahlah kita menerima kebaikan dari orang lain, agar supaya diri kita mudah untuk melangkahkan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab, beliau adalah salah satu sahabat yang punya karakter keras? Bukankah Sayyidina Hamzah, beliau pun juga keras? Namun mereka semua, beliau mudah sekali menerima kebaikan, mudah sekali menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Keras dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, ini bisa dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdakwah dengan profesi kita masing-masing, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan profesi kita masing-masing. Jika seorang pemerintah daerah, dia RT, dia RW, dia lurah, sampaikan yang hak kepada rakyatnya, cegah kemungkaran yang ada di lingkungannya. Jangan sampai lingkungan kita kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara rata-rata keras hatinya, tidak mau menerima kebaikan dan kebenaran dari orang lain. Dan ini pun harga mati yang tidak bisa kita tawar. Oh, saya pilih amar ma'rufnya saja, nahi mungkarnya nggak mau. Perintahnya saja, nahi mungkarnya nggak mau. Karena ini konsekuensi yang paling berat adalah nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu mudah, kita mengajak kebaikan kepada orang lain, resikonya hanya mungkin orang lain tidak mau menerima, tidak mau dengan ajakan kita, itu saja mungkin. Tapi kalau nahi mungkar, mengajak orang untuk jangan melakukan perbuatan dosa, ini yang paling berat. Tidak sedikit anak-anak muda yang keras hatinya di saat kita berikan nasihat yang baik. Bang, jangan minum di kampung kita ini. Bang, jangan judi di kampung kita ini. Atau bang, jangan berbuat zina di kampung kita.
Tidak sedikit anak muda yang keras hatinya mengatakan, biarin saja Pak Ustadz, yang judi kan saya, yang mabuk kan saya judi, saya mabuk, pakai harta, pakai duit saya, nggak ada urusan dengan orang lain. Seringkah kita mendengar jawaban-jawaban seperti dari anak muda yang terlibat dan terjebak memiliki sifat qaswatul qalbi di saat diberikan nasihat yang baik dari orang lain? Nah, atau Mas, jangan mabuk di kampung kita, jangan zina di kampung kita. Biarin aja Pak RT, biarin aja Pak RT, biarin aja Pak Lurah. Yang judi, yang zina, yang mabuk saya judi pakai duit saya zina pakai uang saya. Urusan sehat, urusan sakit, urusan saya. Masa bodoh dengan orang lain? Masya Allah. Ini hukum alam pun juga bisa berkata demikian. Sama halnya ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah engkau kepada azab Allah, takutlah engkau kepada siksaan Allah. Ketika Allah memberikan siksaan kepada hambanya yang zalim, kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan, maka hati-hati, azab itu akan menimpa bukan saja kepada orang yang berlaku zalim, melainkan kepada orang yang baik-baik pun. Orang yang soleh akan terkena dampaknya dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat yang hak. Sama halnya seperti kita naik pohon rambutan. Ketika kita naik ke pohon rambutan, pengen memetik buah rambutan. Ketika kita akan metik, di pertengahan pohon kita digigit sama semut api. Sakit, ngebet, bukan main. Kita nggak tahan, pengen ngelanjutin manjat buah rambutan tadi. Kita turun ke bawah, pulang ke rumah. Apa tujuannya pulang ke rumah? Kita ambil obor, kita nyalain apinya. Mau ngapain nyalain obor? Kita dendam sama semut yang gigit kita di pohonan tadi. Lalu untuk apa? Kita bakar itu semut yang ada di pohonan semuanya. Subhanallah. Padahal hukumnya yang benar adalah, kalau misalkan semut itu bisa ngomong, dia protes, dia akan ngomong. Yang gigit Anda bukan saya, yang gigit ente bukan saya, tapi kenapa aneh ikut dibakar juga? Padahal yang gigit cuma satu, sepohonan semut dibakar oleh orang tadi. Masyarakat pun juga bisa berkata demikian. Yang judi memang Anda, yang mabuk memang Anda, yang zina memang Anda. Namun Anda harus ingat bang, zina, judi, mabuk itu adalah perbuatan maksiat. Dan kalau kampung kita, negeri kita ini kebanyakan maksiat, Allah akan murka kepada kita. Dan kalau Allah murka kepada kita, Allah turunkan azab dan bencana. Dan kalau Allah turunkan azab dan bencana, yang mampus bukan lo doang bang, semuanya akan terkena. Berapa banyak Allah menurunkan azab dan bencana, namun ternyata para guru-guru kita, para alim ulama yang ikut terkena dampaknya dari musibah azab yang Allah turunkan, yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan maksiat. Ini yang harus sama-sama kita hindari. Qaswatul qalbi, buang jauh-jauh dari kehidupan kita, agar supaya semakin meningkat amal ibadah kita, menerima kebaikan dari orang lain, menerima nasihat-nasihat yang hak dari orang lain. Inilah perkara yang kedua yang dapat membakar amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat menghanguskan amal manusia nanti di sisi Allah. Yang ketiga adalah wakillatul haya, orang yang sedikit sekali punya rasa malu. Malu kepada sesama manusia, terlebih lagi malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat zina, melakukan perbuatan dosa, seolah-olah itu sudah biasa. Dia tidak malu dilihat oleh orang lain. Dia mempertontonkan kemaksiatan, dia mempertontonkan kemungkaran di hadapan orang lain. Bahkan yang terasa betul adalah ketika datang bulan suci Ramadan, ketika perintah puasa itu datang, padahal itu perintahnya wajib. Dia seorang muslim yang kuat secara fisik, tidak ada aral rintangan untuk menghalangi dia berpuasa. Namun dengan bangganya, dengan tidak punya malunya, dia makan di hadapan umum, di tempat umum, dilihat oleh orang lain. Dia mempertontonkan kemungkaran di hadapan orang lain. Inilah yang disebut wakillatul haya, orang yang tidak punya malu, malu di hadapan sesama manusia, terlebih lagi malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang harus sama-sama kita hindari. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman yang harus tertanam juga pada diri kita. Dan ini pun juga sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, salah satu ciri-ciri yang ada pada diri manusia yang dapat membakar amal seseorang, wa tulul amal, orang yang panjang angan-angan tanpa dibekali usaha. Ini luar biasa, orang panjang angan-angan tanpa usaha. Pengen kaya, nggak pernah mau kerja, cuma diam diri di rumah, nggak pernah mau usaha bekerja. Pengen pinter, nggak pernah mau datang ke majelis ta'lim. Pengen punya ilmu, pengen sempurna ibadahnya, tapi malas datang ke kajian ilmu. Ini nggak sedikit orang yang alergi dengan majelis taklim. Padahal di kampungnya ada majelis taklim dan diumumkan ada pengajian di kampung kita setiap hari ini. Padahal dia pengen ibadahnya sempurna, tapi setiap ada kajian dia tidak mau datang. Bahkan yang bahaya lagi ketika orang memiliki kefanatikan terhadap paham-paham tertentu. Kalau bukan aliran ini, kalau bukan faham ini, aku nggak mau datang. Kalau bukan ustadz ini, aku nggak mau datang ke pengajian. Masya Allah. Padahal ini secara tidak langsung memiskinkan diri kita sendiri tentang pengetahuan agama. Perbanyaklah guru, perbanyaklah kita belajar agar untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Semakin banyak guru, maka secara tidak langsung akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Jika ilmu banyak kita dapatkan, maka insya Allah akan semakin menyempurnakan amal ibadah kita. Terutama menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Rasulullah menyampaikan, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkah kakinya datang duduk di majelis ilmu, niatnya hanya karena Allah. Apa yang Rasulullah janjikan dalam hadis ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan ringankan langkah kaki kita kelak masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Ini yang menjadi tujuan akhir manusia. Setiap manusia yang beriman kepada Allah, tujuan ibadahnya mencapai ridho dari Allah, dan hadiah yang Allah janjikan kepada kita tidak lain nanti adalah Allah berikan surga, tempat yang layak untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah, yang menyebabkan hangusnya amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya, orang yang terlampau cinta dengan perkara dunia sampai lupa tujuan akhirat. Hati-hati, banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita, innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya permainan dan sendau gurau belaka. Jangan sampai kita terjebak dengan kehidupan dunia sehingga kita tidak mau membekali diri kita dengan bekal akhirat. Ingat wahai saudaraku yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat itu jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna dari kampung dunia yang saat ini kita tempati. Jangan pernah kita berpikir kehidupan di dunia ini adalah segala-galanya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat menjanjikan buat orang yang beriman. Maka kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kita raih nanti di akhirat. Maka Imam Ghazali mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia terlampau berlebihan adalah pangkal dari sebuah kekeliruan. Dan Rasulullah pun juga pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang lain, yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang bencana dan musibah di akhir zaman nanti. Lihat umatku nanti, nasib mereka bagaikan sampah di tengah lautan, bagaikan buih di tengah lautan. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak badai di tengah lautan sampai ke pesisir pantai, tanpa punya makna dan arti sama sekali di hadapan musuh umat Islam. Sahabat saat itu bertanya, amin qillatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah. Apakah saat itu jumlah umat Islam sedikit ya Rasulullah? Sampai sebegitu mudahnya umat Islam diporak-porandakan oleh musuh umat Islam. Sebegitu mudahnya umat Islam dipermainkan oleh umat Islam.
bagaikan hidangan di atas meja yang dicabik-cabik oleh orang yang kelaparan di atas meja hidangan. Apa kata Rasulullah? La bal antum katsirun walakinnahum ghusaun ka ghusaus syail. Tidak, justru jumlah kalian nanti banyak, kalian mayoritas, namun kalian seolah-olah tidak punya daya dan kekuatan di hadapan musuh umat Islam. Hanya banyak dalam hal jumlah saja, namun kita tidak punya kekuatan sama sekali di hadapan musuh umat Islam. Ekonomi kita lemah, dikuasai oleh orang-orang kafir. Ekonomi kita tidak berdaya karena mereka yang punya aset, yang punya segala-galanya justru bukan umat Islam. Kita hanya menang jumlah, namun dalam segala aspek dan dalam segala sektor kita tidak punya kekuatan di hadapan mereka. Dan inilah yang membuat Rasulullah saat itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, abin kallatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah?" Apakah jumlah yang kami saat itu sedikit ya Rasulullah sehingga kami gampang dan mudah dipermainkan? Bukan. Lalu apa penyebab umat Islam nanti gampang diporak-porandakan oleh musuh umat Islam? Wala yaqdifannallaha fi qulubikumul wahan, yang menyebabkan porak-porandanya persatuan umat Islam nanti tidak lain karena umatku nanti di akhir zaman mereka dihinggapi penyakit yang sangat kronis. Apa penyakit kronis itu ya Rasulullah? Yaitu penyakit wahan. Wamal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Dan disinilah Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang terlampau cinta dengan perkara dunia sampai-sampai akhirnya dia takut menghadapi ajal kematiannya. Ini yang sangat berbahaya. Orang yang terlalu cinta dengan perkara dunia, cinta kepada hartanya, itu cenderung takut ditinggal oleh hartanya. Orang yang takut kehilangan hartanya, secara otomatis dia akan takut menghadapi kematian. Bagaimana nasib aset saya nanti? Bagaimana nasib harta saya nanti? Kalau saya mati, siapa yang akan mengambil harta saya? Terus dan terus dilanda ketakutan yang luar biasa gara-gara kecintaan dia yang terlampau berlebihan dengan dunia. Inilah yang harus kita hindari, hubbud dunya, terlampau cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia bukan perkara yang keliru. Sebab dunia ini adalah ladang kita, modal kita untuk bercocok tanam amal kebaikan yang nanti panennya di akhirat. Sebagaimana doa sapu jagat yang sering kita dengar di dalam Al-Quran dengan kalimat yang mulia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah agar diberikan kebaikan hidup kita di dunia. Artinya dunia pun juga harus kita kejar. Wa fil akhirati hasanah, minta agar baik pula hidup kita di akhirat. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Hadirin pemirsa, assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, perkara yang dapat menghanguskan amal kebaikan seseorang tidak lain adalah zulmun la yantahi. Orang yang melakukan perbuatan zalim tanpa pernah berpikir untuk bertaubat kepada Allah. Orang yang berbuat zalim itu lumrah, setiap manusia pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'iha at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairu khata'iha at-tawwabun, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan buru-buru dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa rahasianya agar taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani yang disampaikan dalam kitab Al-Azkar, ciri taubatan nasuha, jika ingin taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika taubat kita meliputi 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama, jika ingin taubat kita diterima oleh Allah, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Tahapan awal, nyesal dulu. Kita dulu pernah melakukan maksiat, kita dulu pernah melakukan dosa. Kunci pertama adalah menyesali perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ini syarat yang kedua agar taubat kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sempurnakan yang ketiga agar taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjanji untuk menjauhkan sejauh-jauhnya
perbuatan dosa, maksiat, kezaliman yang pernah kita kerjakan semasa hidupnya. Nah, kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka insya Allah taubat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dihindarkan dari 6 hal tadi, yang mudah-mudahan kita semua mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga kita mampu untuk menghindari 6 perkara yang dapat menghanguskan amal kita kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua pun juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita untuk memperkuat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.